Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vitali Rizky Prasetya dengan NPM 20706416014 dengan dosen Bapak Deni Hidayatullah SEMMSI dengan mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester saya di mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Yang pertama yaitu apa perbedaan bisnis dengan perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan usaha yang dijalankan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Sedangkan perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan juga merupakan organisasi yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang berkegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Yang nomor 2 yaitu jelaskan pengaruh tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Yang pertama adalah sasaran atau objectives yang memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem. Sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimumkan penjualan dan laba ataupun memiliki pasar lebih besar. Yang kedua adalah lingkungan atau environment, merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem atau boundary. Lingkungan mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, lembaga pemerintahan, dan pasar untuk komputer. Yang ketiga yaitu kendala atau constraints. Keterbatasan dapat berupa keterbatasan internal atau eksternal yang menggambarkan konfigurasi dan kemampuan suatu sistem. Dapat berupa keterbatasan pasar maupun keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat ada pengendalian kontrol. Berarti peraturan yang memungkinkan sebuah sistem untuk memonitor proses operasi sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan dari perencanaan awal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada subsistem, merupakan bagian dari penyusun atau suatu sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan dan memiliki sebuah karakteristik sistem. Subsistem memiliki jaringan dari sistem-sistem yang berhubungan satu sama lain melalui penghubungan atau coupling atau batas bersama atau share boundaries dinamakan interface. Yang ketiga, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis, yaitu lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua sebagian besar, yakni lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni lingkungan sifatnya umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal, organisasi dalam yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu ekonomi, sosial, politik, dan hukum, dan teknologi. Selanjutnya ada lingkungan industri. Lingkungan industri merupakan serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis seperti supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas pesaing. Di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan atau tindakan yang dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharap para investor dari investor lain dengan jumlah resiko serupa. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman masuknya pendatang baru. Yang kedua, tingkat rivalitas di antara para pesaing yang ada.
Yang ketiga, tekanan dari produk pengganti. Yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau substitusi. Yang nomor 4, menurut Anda apa konsep dasar dari sistem informasi? Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima menggunakan sistem informasi yang ada. Yang kelima, yaitu apa perbedaan antara e-business dengan e-commerce. E-business dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan dan pelanggan dan kerjasama antar rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian, pemjualan barang serta jasa melalui internet dan meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa yang dengan menggunakan internet. Berikut perbedaan e-business dan e-commerce. E-business memiliki jangkauan yang lebih luas, sedangkan dengan e-commerce, karena e-business meliputi modal, SDM, sedangkan e-commerce hanya sebatas proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam moda situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online, sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan lebih paham tentang banyak manfaat dari sebuah produk maupun jasa. E-commerce hanyalah satu bagian kecil dari e-business, sebab e-business merupakan sistem yang lengkap yang terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah proses jual beli. Yang keenam, sebutkan beberapa contoh dari beberapa jenis sistem informasi bisnis yang ada. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang pada dasarnya memiliki konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang meliputi data master perusahaan tersebut. ERP biasanya digunakan oleh perusahaan dalam mengatur dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja yang ada dalam perusahaan. Yang kedua yaitu Decision Support System atau DSS, merupakan sistem informasi yang menggunakan model keputusan database khususnya dalam membantu pengambilan keputusan manajerial and user. Yang ketiga ada Informatic Management System atau IMS, merupakan sistem yang dimanfaatkan dalam menganalisa pembuatan keputusan. Yang keempat adalah Executive Information System atau EIS, merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan akses mudah dan cepat dalam memberikan informasi yang selektif dari faktor-faktor kunci dalam melaksanakan tujuan strategis perusahaan. Yang kelima ada Transaction Processing System, yang merupakan sistem yang dimanfaatkan dalam mengelola transaksi yang terjadi selama berbisnis. Yang ketujuh, salah satu prinsip organisasi adalah fleksibilitas. Jelaskan. Prinsip organisasi fleksibilitas atau fleksibel dalam beradaptasi dan bekerja efektif dimaksudkan agar setiap orang yang berperan dalam organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi tersebut. Contohnya apabila ada yang berbeda pendapat
kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. Yang nomor 8, upaya apa yang harus yang dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Yang pertama adalah fungsi organisasi harus berjalan sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dari masing-masing bagian dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi dan pembentukan organisasi merupakan satu kesatuan bentuk yang harus dipahami dengan benar dan tepat guna agar tercapainya suatu organisasi yang dengan baik dan benar sesuai visi misi organisasi itu sendiri. Yang terakhir yaitu perubahan dalam organisasi sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing bagian, sehingga perubahan yang mendasar itulah menjadi tolak ukur perubahan organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuannya. Sekian jawaban dari ujian tengah semester saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.